Halo, selamat malam. 1 tahun lalu, pemerintah telah resmi meluncurkan portal Satu Data Indonesia atau SDI yang menjadi upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan juga akurat. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan juga dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat serta daerah. Portal SDI yang terhubung dengan seluruh portal data di masing-masing instansi pemerintahan dapat berfungsi sebagai marketplace data pemerintah yang nantinya mempertemukan supply dan demand terhadap data. Beragam jenis data statistik, spasial maupun juga keuangan di seluruh strata pemerintah itu akan bermuara di portal SDI. Dengan adanya sistem satu data ini, maka pemerintah dapat membuat keputusan maupun kebijakan sesuai dengan data yang tersedia sehingga nantinya pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di seluruh daerah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa saja faktor yang berpengaruh dengan program ini agar nantinya bisa berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan dan apa saja tantangan yang harus dihadapinya? Bersama saya Ayu Rahmawati kita akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Forward bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di antaranya ada Pak Rian Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia atau MAKPI, dan juga ada Pak Muasik M. Nur, Ketua Tim Persiapan OSS Kemenko Perekonomian 2017-2019. Pak Muasik, Pak Rian, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Sehat, makasih Mbak Ayu. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Forward. Saya ingin ke Pak Rian terlebih dahulu. Pak Rian, ini kan pasti sangat banyak hal yang butuh dipersiapkan untuk bisa nantinya memaksimalkan SDI atau Satu Data Indonesia supaya nantinya bisa maksimal dalam berkontribusi di perkembangan Indonesia ke depannya. Untuk saat ini, kalau dari pemerintah baik itu di pusat, daerah dan juga stakeholder, kira-kira langkah apa yang utama yang harus dilakukan? Pertama adalah kesungguhan untuk menjadikan data sebagai basis membuat kebijakan. Jadi selama ini kita harus akui membuat kebijakan di Indonesia terkendala oleh bukan masalah nggak ada, tetapi datanya tidak terkonsolidasi. Oke. Jadi yang namanya Satu Data Indonesia adalah transformasi kebijakan publik di Indonesia menjadi transformasi kebijakan yang bertanggung jawab. Karena bukan selama ini, udah mulai bagus ya. Pada masa-masa lalu pembuatan kebijakan di Indonesia itu polanya pola Luki. Lu kira-kira aja deh gitu. Jadi datanya kira-kira gitu loh. Karena apa? Ini nggak ketemu datanya. Jadi Satu Data Indonesia akan membuat kita punya kebijakan, menjadi kebijakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Cuman saya tidak nut saja, jadi Satu Data tolong jangan jadikan sebagai yang namanya marketplace. Ini bukan barang dagangan. Satu Data adalah exchange house, tempat pertukaran data bagi pemerintah. Jadi dengan demikian, ini saya kira yang mungkin membuat istilah teman-teman bisnis nih. Dan kalau dengan demikian yang terjadi adalah di mana flow data membuat kebijakan menjadi kuat. Cuman saya khawatir juga, ini jangan khawatir bukan saya, tapi mungkin politisi. Ke depan, para politisi yang akan membuat kebijakan, dulu mungkin bisa bermain-main dengan kebijakan, dengan data tunggal kuat, terpaksa akan menjadi politisi yang negarawan nanti. Jadi secara nggak langsung dengan Satu Data Indonesia, kita mendorong semua politisi menjadi negarawan Indonesia. Ini saya kira kata kunci yang penting bagi Indonesia masa depan. Oh, tapi itu sebenarnya adalah langkah yang bagus ya, supaya nantinya semua kebijakan yang bisa diambil jadi tepat sasaran. Seperti itu ya harusnya Pak Rian ya? Jadi ini juga proses membentuk. Jadi gini, ini Satu Data Indonesia ini membuat koridor. Koridor membuat semua policy maker untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi ini enggak, ya barangkali yang kita sadari adalah membuat satu data gitu kan. Tapi enggak, ini menciptakan perilaku. Jadi yang namanya kebijakan Satu Data, kata saya adalah membangun perilaku policy maker yang bertanggung jawab. Itu yang paling nggak kita ucapkan tapi terjadi dan saya akan kejadian nanti. Oke, policy maker yang bertanggung jawab. Ini Ya. juga yang pasti diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Pak Rian. Ya. Saya ke Pak Muasik kemudian. Indonesia ini kan negara yang sangat besar Pak. Banyak sekali pemerintahannya di daerah maupun di pusat, kemudian masyarakatnya juga sangat banyak sekali. Nah kemudian dengan adanya sistem data Indonesia atau SDI ini nanti bagaimana hal ini bisa diwujudkan dengan kondisi saat ini? Kira-kira mungkin nggak Pak diwujudkan? Sangat mungkin. Jadi kita bicara historical, ya. Sebenarnya di Republik ini sudah banyak inisiatif berbasis teknologi informasi untuk mengolah data. Gunanya apa?
supaya dengan basis data ini pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan yang tepat, kan begitu. Ya. Masalahnya demografi kita ini sekarang perilaku masyarakatnya macam-macam. Ada yang mulai IT, ya, ada yang nggak usah ngomong IT. Yang namanya komputer barangkali melihat seumur hidup banyak sekali, Betul. kan begitu. Nah, kita punya banyak pengalaman untuk memproses data. Itu ada beberapa banyak inisiatif dari tahun-tahun 2008. Ada yang namanya National Single Window. Itu sebenarnya inisiatif satu data untuk keperluan ekspor impor. Kemudian saya sempat menginisiasi 2017 itu online single submission. Oke. Itu satu data juga. Satu data untuk urusan perizinan usaha. Nah, ada Dukcapil kan, EKTP, satu data untuk kependudukan. Nah, sebenarnya yang dilakukan di satu data Indonesia portal ini sebenarnya adalah mengharmonisasikan seluruh sistem ini supaya informasi ini jadi komprehensif. Kalau kita melihat pimpinan Republik ini, Pak Presiden sempat beberapa kali kan marah karena data sebenarnya adalah kalau kita melihat, kalau kita bisa memproses data-data ini secara akurat, kuncinya adalah data akurat, itu keputusannya akan akurat. Tapi kalau data masuknya garbage in, garbage out keluarnya. Nah, bagaimana caranya? Kita punya pengalaman. Dulu di OSS, kita siapkan yang namanya, kalau orang yang tidak mengerti di desa apa segala macam, harus ada pendampingan. Kelurahan atau kecamatan mendampingi untuk memberikan informasi atau memasukkan data sehingga bisa memperoleh izin usaha. National Single Window juga begitu. Sekarang ada yang baru nih, namanya National Logistic Ecosystem, satu data untuk logistik. Pelaku usaha, UMK segala macam yang punya keterbatasan dibantu pemerintah, difasilitasi, ada yang bantu masukkan data segala macam. Nah, kalau ini semua tinggal diharmonisasikan, dijahit, begitu, kerjaan BPS ringan ini. Kan nggak perlu lagi sensus kan begitu. Ya. Sensus itu dilakukan karena untuk mencari sampling untuk mendapat data. Kadang-kadang kalau kita melihat ada sensus tentang UKM. Data UKM itu sudah ada di OSS sebenarnya. Tapi kenapa dilakukan? Karena tidak yakin akan kualitas data itu. Nah, itulah sebenarnya tujuannya ada satu data Indonesia portal itu diharapkan. Saya setuju tadi disampaikan oleh Pak Rian. Sebenarnya ini bukan marketplace. Karena kalau marketplace, satu, dalam artian bisa diperjualbelikan. Biasanya data pemerintah itu sensitif. Ada undang-undang yang melindungi, kayak misalnya data keuangan. Ada undang-undang pajak yang nggak bisa sembarangan kita bagi. Ada undang-undang pabean yang nggak bisa kita. Nah, itu memang yang harus kita sampaikan, bagaimana memanage data ini, kita bagi-bagi nanti. Ada yang untuk kepentingan pemerintah, ada untuk yang kepentingan umum, ada yang untuk kepentingan pihak tertentu dengan mekanisme. Karena mesti diingat Mbak, kita sekarang ini punya undang-undang PDP nih, perlindungan data pribadi gitu. Kalau misalnya yang punya data sumbernya misalnya tidak berkenan, bisa-bisa pemerintah dituntut ini. Nah, itu saya kira hal-hal yang bukan kita ngomong apakah mungkin, sudah mungkin karena sudah terjadi ya, ada OSS, ada NSW. Tinggal kita bagaimana menggabungkan itu, mengharmonisasikan, diinisiasi oleh Menkominfo atau Menekpan segala macam supaya itu bisa menjadi satu data yang tersajikan secara utuh dan akurat. Untuk kepentingan siapa? Tadi sampaikan Pak Rian, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintah atau bahkan presiden untuk mengambil keputusan. Oke, berarti Gitu. sebenarnya satu PR yang tidak boleh dilupakan adalah tentang regulasi dan juga aturannya dari Betul. penggunaan SDI ini sendiri supaya nanti tidak disalahgunakan. Betul. Seperti itu kurang lebihnya. Saya kembali ke Pak Rian. Ini kan tadi kita membicarakan data ini nantinya akan terintegrasi, baik itu dari pemerintah pusat, daerah maupun juga lembaga-lembaga yang terkait. Kira-kira harus dilakukan langkah seperti apa dari masing-masing instansi supaya nantinya kebijakan atau program SDI ini bisa berjalan maksimal dan tidak tumpang tindih? Baik, saya sepakat dengan Prof. Muasyik ini, Prof. Karena beliau ini pakarnya nih. Yang pertama-tama kita harus punya konsepnya dulu. Oke. Mau seperti apa? Nah, konsep ini pertama berkenaan dengan satu, tujuannya apa nanti? Setelah tujuannya baru kemudian masuk bagaimana prosesnya. Yang ketiga baru data sendiri. Nah, ini penting karena jangan sampai kita menyimpan data banyak terus kita nggak pernah gunakan. Karena kita pakai data yang lain. Dengan demikian, kita jangan sampai lupa ini mau buat apa sih?
Nah untuk itu ada 3 hal yang penting nanti ke depan adalah, satu, prinsip namanya data integrity. Integrity itu bukan berarti dia nggak korup, tapi tidak. Integrity adalah dia dipercaya, dapat dipercaya, dan dia terjaga betul. Kedua, data manajemen. Siapa yang kelola data? Untuk SDI yang kelola data harus pemerintah Indonesia. Kalau toh akan diberikan ke tempat yang lain itu hanya kepada perusahaan milik negara. Nggak bisa PPP, karena itu merupakan kedaulatan itu. Tadi Pak Muasik mengatakan masalah yang keamanan data. Yang ketiga namanya data governance. Jadi katakanlah pemerintah mempunyai organisasi yang mengelola data, wali datanya kan ya. Wali data harus ada yang mengawasinya. Jadi semacam oversight committee supaya tidak ada ruang-ruang sedikit pun untuk menggunakan data atau mendevelop data yang kira-kira bisa menyimpangkan. Karena gini, kalau di sini data bersimpang 1 derajat, sana bisa berkilometer itu panjangnya itu. Nah ini ada ada institusi yang itu lintas stakeholders yang ikut mengawasi akan namanya manajemen plus integrity data dan sistem tadi itu. Makasih. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, karena ketika data itu di satu tempat, ini juga nanti resikonya besar kalau misalkan nanti ada penyalahgunaan dan lain sebagainya, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi intinya adalah, kalau boleh kita katakan data itu adalah pusat syarafnya Indonesia loh ya. Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kita lari sebentar ya konstitusi, dikatakan bahwa kita bikin negara kan untuk melindungi segenap tumpah darah kan. Nah tumpah darah kita juga data ini. Jadi ini bukan masalah teknis, masalah sistem loh, tapi masalah filosofis dan politis. Bagaimana menjaga kedaulatan bangsa dari datanya. Baru kemudian efek-efek. Jadi makanya satu data itu bukan satu single entry, tapi multiple entry. Satu masalah namanya kebijakan publiknya, public services, sampai bagaimana keamanan data, dan terakhir adalah bagaimana kedaulatan data itu penting. Sehingga misalnya ke depan tidak ada lagi masalah, oh data bocor terus saling menyalahkan, nggak bisa. Nah ini adalah upaya kita menjadikan kita punya pemerintahan menjadi lebih accountable dan lebih kuat ke depan. Sekarang udah accountable tapi kita perkuat lagi accountable-nya. Semakin diperkuat ke depan ya pastinya. Saya ke Pak Muasik. Pak Muasik, pastinya akan banyak tantangan yang dihadapi Indonesia di era digital dan juga di kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini. Kira-kira dengan program SDI ini, tantangan apa yang paling besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pembangunan dan juga kemajuan? Ya, jadi memang ini sebenarnya isu yang lama ini. Isu yang lama yang selalu kita hadapi ini di pemerintahan. Sebenarnya mengelola data ini siapa sih yang seharusnya berhak melakukan ini? Kalau saya pribadi selalu berpendapat bahwa segala sesuatu harus diserahkan ke ahlinya, begitu. Jadi kalau misalnya data kependudukan, ya sudah, wali datanya adalah Dukcapil, Kemendagri. Kalau datanya data pajak, data keuangan daerah, kita serahkan ke Kementerian Keuangan, segala macam. Supaya apa tadi disampaikan oleh Prof. Rian, bahwa governance-nya jelas. Karena ini menyangkut. Begitu juga dengan keamanan. Kalau kita melihat isu sekarang, siapa sih yang harus disalahkan dengan kebocoran data? Ya kalau misalnya responsible agency-nya sudah jelas, BSSN ya sudah. BSSN diberikan mandat untuk mengatur seluruh keamanan. Teknologi bagaimana pengamanannya, bagaimana hostingnya, kita melihat sekarang beragam sekali. Ada sistem pemerintah yang ditaruh di cloud, ada yang dikelola sendiri, ada yang ditaruh di cloud di luar negeri, segala macam. Itu jadi isu-isu security segala macam. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan cloud ini? Ya kalau memang kompetensi agensinya ada di Kominfo, Kominfo yang harusnya. Nah, kalau ini bersinergi, membuat suatu ekosistem ini mengelola bertanggung jawab, kita tidak akan dengar nih kasus data Dukcapil bocornya di bank. Nggak ada, karena begitu data elemen Dukcapil itu tidak boleh disimpan di bank. Disimpannya tetap di Dukcapil misalnya. Jadi kalau ada kebocoran itu ya pasti dari Dukcapil. Kita tinggal cari penyelesaiannya bagaimana di sana. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira memang kita butuh SOP yang jelas, regulasi yang jelas, yang mengatur bagaimana governance untuk mengelola data-data yang sifatnya sensitif ini. Kalau data-data yang terkait B2B ya, bisnis, marketplace, segala macam, mungkin tidak akan selalu sensitif seperti negara. Kalau negara, saya kira harus lebih rigid pengelolaan pengelolaan organisasinya untuk mengelola itu.
Baik-baik, Pak Muasik, Pak Rian, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan bersama masih Pak Rian, Pak Muasik juga masih menemani saya malam hari ini. Dan di segmen kali ini Pak, kita sudah menghadirkan penonton di depan kita semua dan kalau saya lihat muka-mukanya sudah sangat penasaran tentang SDI ini dan pastinya sudah akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tertuju kepada narasumber kita di malam hari ini. Saya pertama akan membuka pertanyaan untuk Pak Rian terlebih dahulu. Silakan satu penanya. Oke, Masnya yang di depan silakan berdiri, sebutkan nama dan juga pertanyaannya seperti apa, Mas. Selamat malam Bapak-Bapak, nama saya Dinar. Saya ingin bertanya untuk Pak Rian. Pertanyaan saya simpel sih Pak, selain untuk pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari program Satu Data Indonesia ini? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dinar. Untuk Pak Rian, apa kira-kira manfaatnya untuk masyarakat Indonesia, Pak? Nomor satu, kebijakan akan lebih akurat. Jadi misalnya ya, ini misalnya saja, masalah bantuan. Dulu ada yang dapat bantuan untuk masalah prasejahtera. Tapi karena datanya tidak bagus, maka yang harusnya dapat nggak dapat. Tapi yang harusnya dapat nggak dapat. Jadi ini karena kemungkinan bukan masalah manipulasi data, tapi ada namanya pengumpulan data dan validasi data yang nggak kuat. Jadi bagi masyarakat langsung adalah apa yang dapat adalah keadilan data. Jadi mereka yang dapat harus dapat, mereka dapat. Nah ini merupakan hal yang nampaknya tidak penting, tetapi bagi yang mereka bukan sangat penting. Nah ini kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa satu data yang akurat akan buat masyarakat mendapatkan pelayanan bukan hanya lebih adil, tapi lebih baik lagi. Dan masyarakat juga apabila memberikan feedback akan perbaikan datanya akan lebih baik lagi sekarang dengan demikian apa ya, pemerintah mempunyai sistem yang lebih update dan lebih bisa responsif pada masyarakat. Kedua, responsif. Jadi ketika ada pembaruan data, maka ada masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin, dia kemudian responsif oleh kena istilah itu radar data. Tapi bagi mereka yang udah naik dan itu udah mapan, maka dia keluar dari sistem perbantuan tadi. Ini merupakan sebuah sistem yang barangkali selama ini kita agak kagok ya. Kok saya nggak dapat, dia dapat, atau dia mungkin temunya itu KKN. Jadi konflik-konflik yang nggak perlu dapat diredam di situ. Nah, ini masyarakat akan mendapatkan manfaat dengan sangat efektif nanti. Baik, bukan hanya keadilan sosial, tapi keadilan data juga akan didapatkan oleh masyarakat betul, ya. betul. Bagaimana Mas Dinar menjawab? Cukup jawab. Baik, terima kasih. Nah selanjutnya untuk Pak Muasik saya akan buka satu penanya terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Oke, Mbaknya silakan. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Erva. Saya izin bertanya kepada Bapak Muasik. Jika data dari instansi pemerintah dikumpulkan menjadi satu, bagaimana sistem keamanannya? Apakah menjadi lebih mudah untuk dilindungi atau justru rawan untuk dimanipulasi? Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya menarik ini Mbak. Jadi begini, kunci dari pengamanan itu adalah monitoring yang berkelanjutan. Jadi kalau kita melihat perkembangan, dan ini sebenarnya tugasnya, kalau kita lihat lead agency-nya BSSN yang seharusnya mengatur bagaimana untuk memonitor aktivitas itu, memberikan standar-standar ya, standar penerapan keamanan dan standar pengawasannya. Karena sistem keamanan itu berkembang sangat cepat. Jadi teknologi penerobosan, breaching itu sangat cepat terjadi. Ordernya itu ada ya, dalam hitungan detik. Sekarang itu kalau dikumpulkan seluruh dunia, tiap detik ada perkembangan. Bagaimana lubang-lubang itu bisa ditembus. Nah kuncinya adalah bagaimana pengawasan itu berkelanjutan. Jadi polisinya harus jelas mengenai pengamanan. Kita sudah punya banyak instrumen. Perlindungan data kita punya undang-undang PDP. Terhadap keamanan kita ada punya undang-undang ITE. Tapi undang-undang ini tetap harus diturunkan di level pelaksanaan. Nah ini yang sebenarnya memang harus kita atur bagaimana pengawasan penerapannya di instansi. Karena
kalau satu data, satu instansi saja sudah sangat repot, mengelola seluruh data itu apabila ditempatkan di satu tempat, pengamanannya juga pasti terpusat di satu tempat. Tapi kalau mekanismenya nanti itu data itu tetap diletakkan di titik-titik distribusinya, Dukcapil di Dukcapil, kemudian misalnya OSS di BKPM, data-data keuangan ada di Kementerian Keuangan, tapi dikonsolidasikan jadi satu, itu titik pengamanannya akan terpisah. Semua titik harus diamankan. Baru kita bisa menciptakan satu ekosistem keamanan data yang komprehensif. Gitu. Jadi kalau kita dengar isu-isu sekarang bocor, keamanan, apa segala macam, apakah kita lemah? Mungkin tidak lemah, karena distribusinya terlalu banyak. Data Dukcapil bisa ditarik, disimpan di bank. Data Dukcapil bisa ditarik, disimpan di tempat yang lain. Jadi, begitu bocor, ini yang bocor Dukcapil versi mana? Versi bank, versi instansi, atau versi Dukcapil sendiri. Ya, itu kan harus dibutuhkan audit trail yang komprehensif baru kita putuskan. Jadi begitu. Jadi harus disiapkan SOP detail untuk pengamanan ini secara khusus. Gitu. Resiko tetap ada. Kita tidak bisa bilang, ya kalau kita melihat isu di luar negeri ya, Israel pun bisa kita bocorin, segala macam, apakah kita menjamin 100%? Tidak, tapi kalau kita continue, kita awasi, kita bisa redam kemungkinan kecolongan itu semaksimal mungkin. Baik, Gitu. baik. Kemudian mungkin Pak Rian mau menambahkan ini masalah keamanan data seperti apa, karena ada kekhawatiran nantinya lebih rawan bocor, Pak. Jadi ini ada dua versi ya. Data dijadikan satu tempat pengelolaannya ya. Kalau satu tempat akan mungkin, karena sekarang dibangun PDN, Pusat Data Nasional di Cikarang sekarang. Mungkin tempatnya jadi satu. Tapi yang kita belum, menurut hemat saya, konsepnya kita perkuat dulu. Apakah kita nanti disperse, diperbagikan, atau dipusatkan pengelolaannya. Secara teori, itu biasanya diperbagikan. Misalnya keuangan, Dukcapil. Nah, untuk itu baru di dalam teorinya ini ya, ada 3 lapis nanti. Lapis pertama adalah lapis di mana interface-nya sangat mudah. Semua sangat interface. Tapi kedua, dia ada persyaratan untuk dapat ke sana. Jadi misalnya untuk dapat data itu mesti bagaimana. Yang ketiga, betul-betul core data, nggak bisa keluar. Nah ini yang kita perlukan kebijakan pengamanan data pada 3 lapis tadi ini. Dengan demikian, potensi untuk lag untuk komunikasi habis. Sekarang kita lihat yang bisa interface misalnya adalah data untuk ID, identitas gitu ya. Tapi ketika dia masuk level tertentu maka dia persyaratan. Tapi ada data yang betul-betul nggak bisa keluar gitu. Ini levelnya presiden, mungkin sama panglima militer barangkali ya atau BSSN yang gitu. Nah, yang penting bagaimana kita punya konsep ada lapis 3 tadi dan kemudian perbagian ini. Tentunya yang kalau secara penyimpanan fisiknya theoretically bagusnya satu tempat. Tetapi ada pilihan lain juga. Cuma sekarang kita udah mengikuti kebijakan pemerintah punya pusat data nasional. Nah ini menjadi hal yang penting ke depan, ya ini isu ke depan lagi. Tetapi yang baku adalah bagaimana keamanan data ini menjadi bagian dari garansi pemerintah. Karena gini, pemerintah tidak bisa mengatakan, katakanlah, oh kami menjamin, tapi tiba-tiba ada apa-apa. Nah yang namanya jaminan mutu itu pasti ada garansinya. Nah nanti pemerintah perlu mengembangkan sebuah sistem baru bagaimana menggaransi ini. Termasuk, bukan berarti pemerintah yang menggaransi semuanya ya, semua orang menggaransi. Jadi kalau pemerintah menggaransi, teman-teman intervensi menggaransi apa, contoh seperti ini. Sekarang kita naik kereta api, kita ngisi KTP kan, Baik. siapa menggaransi itu? Jadi akan saling menggaransi antara pemerintah dan antar juga KAI. Itu kira-kira ke depannya. Butuh garansi seperti itu ya Pak. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu Pak Rian, Pak Muhasik, dan pemirsa Dialog Indonesia Forward akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Saya langsung ingin ke Pak Rian. Pak, kira-kira mungkin bisa di wrap up sekaligus juga memberikan closing statement untuk tema kita hari ini, yaitu satu data untuk kemajuan pembangunan. Seperti apa Pak? Nomor 1, keunggulan negara bangsa ditentukan oleh kebijakannya. Nah, kebijakan yang unggul ditentukan oleh data yang unggul, nggak ada cara lain. Dengan demikian, kebijakan satu data Indonesia oleh pemerintah Indonesia sekarang ini harus terus lanjut, terus semangat. Kekurangan sedikit, oke kita jalan. Cuman agenda ini juga terpulang kepada para capres nanti. Lanjutkan ini dan jadikan sebagai bagian inti dari keunggulan Indonesia.
Baik, terima kasih. Untuk Pak Muasik seperti apa Pak closing statement-nya? Ya, jadi aktivitas satu data ini tidak akan bisa berdiri sendiri di tangan pemerintah. Jadi pemerintah sudah banyak melakukan inisiasi untuk mengkonsolidasikan data supaya bisa memberikan kebijakan yang berkeadilan tadi. Jadi menurut saya semua pihak harus bekerja sama, baik itu pemerintah, perusahaan atau bahkan individu untuk bisa mendukung terciptanya satu data ini integrasi agar nanti ini bisa berjalan. Tanpa dukungan itu akan sangat sulit ini dijalankan, apalagi waktu yang kita bekerja dengan kompetisi dengan dunia global. Negara lain sudah menggunakan data sebagai dasar, kita masih ribut soal data. Jadi kita harus bersama-sama menjalankan ini supaya ini bisa berjalan. Butuh kerjasama dan juga konsistensi, komitmen untuk bisa membangun SDI ini untuk kemajuan bangsa Indonesia dan juga pembangunan bangsa Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Muasik, Pak Rian juga terima kasih banyak atas waktunya telah berbincang malam hari ini bersama kami di Indonesia Forward. Dan pemirsa demikianlah Indonesia Forward malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada seluruh penonton yang telah hadir malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.